Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kurniawan. Di video kali ini kita akan ngoding website. Ya, di video kali ini kita akan membagikan cara mengcoding atau membuat website yang sesederhana mungkin dengan menggunakan program bahasa website yang paling sederhana. Oke, kita langsung saja menuju ke materinya. Kita nanti akan menggunakan program website dengan PHP. Apa itu PHP? Yaitu Hypertext Processor yang memungkinkan kita untuk membuat website interaktif dan dinamis. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya, karena ini PHP, maka banyak sekali yang harus kita ketahui. Tentunya PHP itu memiliki banyak sekali framework ataupun natifnya. Ya, ini kita tampilkan hanya 3. Yang pertama Laravel, yang kedua CodeIgniter, yang ketiga native. Untuk yang ketiga ini, khusus ini adalah PHP native. Kalau kalian belum tahu, mungkin bisa scroll dulu di YouTube atau di Google, mungkin apa bedanya PHP native dengan framework. Nah, kalau framework itu sudah dikompil menjadi satu, kita tinggal ketik satu baris saja sudah bisa berjalan. Kalau natif mungkin bisa 2 sampai 3 baris baru berjalan ya, seperti itu ya. Jadi nanti kita ada Laravel, CodeIgniter juga natif. Untuk yang nomor 1 Laravel dan juga nomor 3 natif, ini nanti tidak akan kita pelajari karena apa? Karena ya mungkin di sini kita nanti fokusnya akan di CodeIgniter. Dan CodeIgniter sendiri itu ada 2 versi ya teman-teman, yang versi 4 dan juga versi 3. Di video kali ini nanti kita akan fokus ya versi 3 karena nanti kita sesuai dengan dasarnya, yaitu kan atasnya natif itu ada MVC-nya. Kita nanti bermain tentang controller ataupun helper dan juga model dan yang lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi nanti kita fokusnya di CodeIgniter 3. Terus selanjutnya di CodeIgniter 3 itu ada apa saja? Yaitu yang pertama ada yang namanya index.php, yaitu pemanggilan utamanya. Kalau sudah nanti alurnya menuju routing, security, juga application controllernya. Jadi controller itu yang mengatur semua. Misalkan kita klik menu ini, maka dia tempatnya di controller. Lalu si controller ini nanti mengembalikan datanya ke dalam view. Dan juga setelah view ini sudah terlihat, kalau kita mengeklik menu yang satunya lagi, maka view yang sebelumnya disimpan dalam caching. Gunanya untuk apa? Nanti kita ketika mengakses websitenya kembali suatu saat, nanti framework ini akan menyimpan data kita dan memungkinkan kita menemukan data lebih cepat. Seperti itu ya teman-teman. Tapi juga tergantung juga server kalian juga ya. Terus yang selanjutnya, resource-nya CodeIgniter itu ada banyak sekali. Ini yang saya tampilkan hanya 4. Yang pertama ada Bootstrap. Jadi nanti untuk urusan tampilan, maksudnya untuk urusan mungkin menampilkan data karyawan, menampilkan data produk dan lain sebagainya, kita pakai Bootstrap. Kenapa kita tidak menggunakan Tailwind CSS? Karena ya apa ya? Karena yang CodeIgniter 3 ini lebih cocok Bootstrap menurut saya ya. Karena uh, kodenya yang masih primitif ya, menurut saya primitif juga klasik, seperti itulah ya. Yang selanjutnya ada plugin kalau kita mau menjadikan data tersebut ke dalam PDF atau Excelnya ya, seperti itu. Terus selanjutnya icon juga nanti kita akan masukkan. Mungkin kalau mungkin ada yang butuh iconnya, juga build code yang ini yang saya maksud tadi, yaitu kalau PHP native itu lebih banyak, kalau buildernya misalkan DB, insert data, seperti itu sudah lebih dari cukup kalau CodeIgniter ya. Oke, selanjutnya persiapan apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama yaitu server lokal, ada MAM, ada Laragon, ada Exem dan yang lain sebagainya. Tapi yang paling saya rekomendasikan, silahkan kalian yang punya RAM 8GB lebih pakai MAM. Nah, kalau di bawah 8GB pakai Laragon. Selain itu jangan. Kenapa? Karena kalau kalian pakai selain itu rawan error.
terutama yang sebelah pakai exam itu mesti sering error pada bagian MySQL. Itu sangat penting ya teman-teman. Karena apa? Karena MySQL itu ibarat database kita. Kalau sering error, maka akan mengganggu perjalanan kerja kita. Maksudnya perjalanan ngoding kita membuat website dan yang lain sebagainya. Jadi saya sarankan untuk pakai MAM atau Laragon. Silahkan Laragonnya pakai versi 5.0. Ya. Untuk base PHP-nya minimal 7.2. MAM-nya ini kalian ambil MAM yang 4, MAM versi 4 atau versi 5 itu masih ada ya. Terus juga MySQL-nya versi 5.0. Ini sudah otomatis ya kalau kalian install MAM atau Laragon-nya. Terus RAM-nya kalian minimal 2 GB atau lebihnya, lebih utama pakai SSD daripada hard disk. Terus juga yang terakhir ada browser, boleh pakai Google Chrome atau Mozilla Firefox atau Opera atau Brave dan yang lain sebagainya. Mungkin yang mendukung tentang Chromium website ya, nanti akan ada frameworknya dari Google mungkin lebih utama. Bagi kalian yang Windows 10 tolong tidak menggunakan Edge ya. Edge untuk Microsoft, aplikasi bawaan Microsoft itu masih, saya rasa masih jauh lah, kurang lah untuk tampilan dan juga untuk frameworknya. Tapi untuk kecepatan sih oke, tapi untuk mobilitas kita mengoding website itu saya rasa masih kurang. Silahkan seenak kalian, kalau mau pilih yang mana silahkan ya. Oke, itu saja untuk alurnya. Kita langsung praktek saja. Yang pertama, kalian buka website. Ini tak buka websitenya dulu. Install server lokal. Ini saya kebetulan laptop saya speknya lumayan tinggi, pakai SSD dan juga 16 GB apa itu 16 GB RAM-nya juga i7 juga. Mungkin saya pakai MAM dan juga kebetulan saya pakai MAM Pro. Kalau kalian mau MAM Pro itu silahkan, di internet banyak nanti, atau linknya saya taruh di deskripsinya ya. Silahkan nanti ikuti cara-caranya menginstal ya. Ini MAM-nya. Dan ini kalian bisa setting-setting ya. Di sini banyak setting PHP, mungkin PHP-nya kalian setting dan yang lain sebagainya. Ini silahkan install dulu ya. Install dulu. Nanti kalau sudah kalian install, silahkan dibuka ya untuk dijalankan. Kita selesai. Mungkin untuk yang kedua kita akan intinya yaitu Coordinator. Coordinator itu apa? Yaitu framework PHP yang paling minimalis dan cepat. Ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ya. Di sini kita kalau lihat di sini, maka dia akan ada angka 4 di atas ini. Itu menandakan ini Coordinator versi terbaru yang ditampilkan. Karena kita tidak akan berurusan dengan Coordinator versi 4, maka kita pergi ke menu download. Nah, pojok kanan. Lalu nanti tunggu sejenak. Ya, tunggu sejenak, nanti akan keluar yaitu dua versi, yang atas versi 4, yang bawah versi 3. Maka kalian pilih yang bawah. Tapi sebelum itu kita baca dulu. This version is maintenance, receiving mostly just security update. Nah, ini masih dalam pembaharuan security update, tapi masih bisa dipakai. Ya, silahkan download versi yang 3.1.3. Di mana cara downloadnya? Di sini. Download. Nah, otomatis nanti kalian akan di-download ke versi 1.3. Lebih tepatnya ini. Nah, ini sudah saya download ya. 3.1.3. Sudah? Oke, kita lanjutkan. Untuk Coordinator sudah kita download. Untuk selanjutnya silahkan kalian menginstal Composer. Composer.org ini sebenarnya ini tidak terlalu penting lah, tapi juga bolehlah diinstal untuk kedepannya nanti kita akan gunakan. Klik menu download. Setelah itu nanti di sini kalian akan melihat Composer setup.exe. Ini khusus yang Windows. Kalau selain Windows silahkan ikuti instalasinya seperti yang di bawah ini ya. Saya kurang ngerti soalnya saya user Windows ya. Untuk diinstal sesuai dengan instalannya, pastikan kalian online menginstal Composer ini. Kalau sudah, silahkan coba cek CMD kalian. Kita cek apakah Composer kita sudah aktif, maka kita buka CMD, terus kita ketikkan Composer lalu enter.
Kalau sudah keluar kode-kode seperti ini dan di atas tulisan Composer besar, maka Composer sudah kalian install. Oke, Composer sudah kita install, selesai. Selanjutnya yaitu VS Code. Ya, VS Code untuk keperluan kita mengedit kodenya, kode dari CodeIgniter 3 yang sudah kita download tadi, yang ini. Nanti kita edit di sini ya. Nah, ini seperti ini tampilan awalnya. Silahkan kalian install, kalian download dulu ya, terus nanti kalian install ya di sini ya. Nah, ini abaikan ya karena ini terminal, karena saya sering menggunakannya. Ya, seperti ini nanti tampilannya ya. Nanti akan kita pakai di video selanjutnya. Kita tutup saja. Terus selanjutnya ini ada yang namanya Bootstrap. Nah, Bootstrap ini nanti kita akan gunakan Bootstrapnya kita akan gunakan untuk versinya yang berapa ya kemarin, 46 kayaknya. Saya lebih suka versi ini ya, karena lebih gimana ya, lebih gampang lah cara mencarinya seperti inilah ya. Nanti kita akan gunakan fungsinya bagaimana saja ya. Ya, itu saja yang peralatan yang kita persiapkan ya. Kita tutup browsernya terlebih dahulu. Silahkan menuju ke file explore, kita eksekusi dulu filenya CodeIgniter, kita akan install di server kita. Yang pertama tadi pastikan kalian sudah menginstal ini ya, menginstal servernya ini. Juga silahkan dibuka, kalau sudah dibuka silahkan dinyalakan, kita nyalakan Apache-nya dan juga MySQL-nya. Kalau sudah selesai, kalian ke ini filenya CodeIgniter, kalian klik kanan, kalian ekstrak ke dalam folder. Nah, nggak usah ini aja lah, ekstrak here gitu ya. Mana dia? Oh, ini paling bawah ini. Nah, ini ya sudah. Ini isinya seperti ini, cuma seperti ini ya, cuma kecil-kecil ini ya. Kita besarkan. Nah, isinya seperti ini. Nah, ini apa nanti fungsinya akan kita jelajahi di video selanjutnya ya. Kita yang paling bawah ini kita copy ya, kita cut lah, kita cut. Terus kita menuju ke disk C. Terus kalian ke mom. Terus di sini ada file yang namanya htdoc. Ini adalah project kita semuanya. Kalau mau membuat website letakkan di sini ya. Kita buka, terus kita paste di sini. Maka dia akan keluar seperti ini ya. Nah, kita ubah namanya mungkin sebagai project CI3 seperti itu ya. Kita enter. Oke, cara membukanya bagaimana? Cara membukanya cukup mudah. Silahkan kalian menuju ke website, menuju ke Google Chrome atau yang sejenisnya. Kalian klik di addressnya, kalian ketikkan localhost seperti ini ya. Kita akan di enter. Nah, maka dia akan keluar indeksnya dari project kita tadi seperti yang sudah kita namai di sini, ya kan? Nah, maka ini sudah kita install dan kita buka. Oh, pack not found. Di mana kita request was not found? Coba kita lihat. Sudah ada. Oh ya. Coba kita ubah ke CI3 gitu ya. Ya, coba kita. Nah. Oh, gitu ya. Ternyata untuk penamaan ini saya baru ingat, karena kan kebiasaan saya sudah mengedit URL-nya di awal. Kalian kalau menamakan ini tolong tidak pakai spasi ya, tidak pakai spasi ataupun tidak pakai tanda-tanda yang aneh-aneh. Cukup project 3 atau project apa gitu ya, tanpa spasi. Nanti saya ajarkan untuk yang menamai folder ini pakai spasinya. Ya, oke. Ya, foldernya sudah kita namai tadi, sudah. Coba kita ketik localhost tadi, localhost ya, keluar CI3 ini ya, kita klik maka dia akan keluar welcome to CodeIgniter ya. Nanti ke depan kita akan membenahi tampilan ini ke dalam sebuah website.
agar kita bisa mengcustom juga membuat website sesuai kemauan kita dan juga merubah program-programnya dan yang lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya tampilkan di dalam video ini. Mungkin kita akan lanjut ke video selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.